أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقدم لكم بتحية الإسلام المباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi bini'matil imani wal islam wassihati wal afiyah wat taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al mahbubun wa ya ayyatuhal hadirat al mahbubah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Salawat beserta salam makrunan bi ta'zim semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabiunal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umatnya menuju jalan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya dan bagi yang mendengarkan di luaran sana, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat yang istiqomah akan menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian yang sempat tertunda pada minggu-minggu kemarin. Kita membahas tentang masalah, Ibu ada yang masih paham? Kita kemarin membahas masalah apa, Bu? Masalah wudu, ya, pardunya wudu. Kita hafalin lagi. Kemarin pardunya wudu itu jumlahnya ada berapa? Suaranya mana? Lagi seriawan ya? Kemarin jumlahnya fardu wudu itu ada mana yang benar jadinya nih? Jumlah jamleh fardu wudu kemarin adalah ada sitatun, yaitu jumlahnya ada 6. Yang pertama kemarin kan sudah kita bahas. Yang pertama adalah niat. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikutnya. Yang ketiga masu syai'in, yaitu mengusap sesuatu yang ada di atas kepala kita. Terus yang nomor ke berapa? Kelima, yaitu membasuh kedua kaki. Jadi jumlah jamleh yang nomor ke-6 adalah tartib. Jumlah pardunya wudu ini sekali lagi tolong dipahami, yaitu jumlahnya ada 6. Ini yang paling pokoknya di dalam wudu nih. Salah satu kita tinggalkan maka wudu kita tidak sah, Ibu. Salah satu kita tinggalkan daripada pardu yang tadi yang 6 ini, maka wudu kita tidak sah. Kalau seandainya kita melaksanakan sholat, maka sholat kita sama tidak sah. Kenapa?
karena wudunya juga tidak sah. Malam ini kita akan membahas tentang masalah sunatnya wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang kita bahas pada malam ini, yakni kitab Halqatur Rabi'ah, yang mana menjelaskan tentang masalah ubudiyah, masalah peribadahan. Malam ini kita menginjak ke permasalahan, yaitu masalah sunatnya wudu. Ini adalah sesuatu keuntungan buat kita semua bagi yang mau melaksanakan masalah sunat ini. Jangan ngaku kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengaku kita cinta kepada baginda Rasul, akan tetapi banyak sunat-sunatnya kita ninggalkan. Kalau seandainya kita buktikan, kalau seandainya kita cinta kepada Rasul, maka amalkanlah sunat-sunat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunanul wudu'i, adapun sunatnya wudu, berapa jumlahnya daripada sunat wudu ini? Di sini tidak dijelaskan jumlahnya ada berapa. Yang jelas sunanul wudu'i katsiratun, bahwa sunat wudu itu banyak. Sekali lagi, bahwa sunat wudu itu adalah banyak sekali. Apa di antara daripada sunat wudu ini? Minha, di antara sunat wudu ini adalah as-siwaku, yaitu menyusur. Setiap sesuatu amal baik maka disunatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyusur, menyiwak. Kalau dari orang balik dari Arab, dari Mekah atau dari umroh, suka membawa kayu arok yang besarnya sebesar ini, nah, kayu arok khusus itu untuk nyusur. Sunat. Banyak sekali manfaatnya jikalau kita mau nyusur. Pertama, memang sunat hukumnya. Yang kedua, akan mengkokohkan gigi kita. Ketika kita nyusur, diputar, terus terakhir ke ini, tenggorokan. Langsung banyunya ditelan oleh kita, itu akan menjadi syifa, akan menjadi obat buat kita. Jadi setiap kita mau melaksanakan wudhu di sini, maka disunatkan menyusur. Pak Ustadz, susur kita tidak tahu, belum paham masalah susur. Mak mano amun pakai sikat gigi, bagus. Langsung be kita menyikat gigi dulu. Atau kalau seandainya tidak ada sikat gigi, pakai ini be, telunjuk kita, dua jari kita, itu untuk membersihkan yang pertama sisa-sisa makan ataupun makanan yang masih terselip di sela-sela gigi kita atau di gusi kita. Sunat ibu nyusur. Jangan sampai ketika istilahnya kita sedang sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Nah, ada yang terselip di sini, rupanya kangkung terselip di sini. Pas begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keluar kangkung itu, ditelan sama kita. Sayang 3.000 daripada dibuang, belinya 3.000, ditelan kangkung tadi ketika sedang sholat. Mak mana hukum sholat tersebut? Batal. Awas nih, hati-hati. Makanya ketika kita sebelum pelaksanaan wudhu, sunat menyusur dulu, membersihkan apa yang ada di mulut.
mak mana Pak Ustaz kalau seandainya tidak melaksanakan, ya yuk silahkan. Memang ini hukumnya sunat. Apakah kita tidak mau keuntungan di situ? Ribhun, sesuatu keuntungan buat kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah seandainya tidak merasa susah bagi umatku, kata baginda Rasul, niscaya hukum nyusur ini diwajibkan kepada umatku. Cuman alhamdulillah oleh baginda Rasulullah SAW tidak diwajibkan masalah hukum nyusur ini, cuman sunat saja. Apa sebabnya? Karena inilah tadi, ketika kita sedang sholat, siapa tahu ada sisa-sisa makanan yang keluar ketika kita sedang melaksanakan sholat. Indah kula sholatin, baik mau melaksanakan wudhu, mau melaksanakan sholat, mau membaca surat, apa istilahnya, mau membaca Al-Quran, mau membaca Yasin, ya sunat nyusul dulu. Mau melaksanakan sholat sunat, setiap segala sesuatu yang baik silahkan sunat menyusur dulu. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Asy-Syaikhani. Kita harus bisa memahami kata-kata daripada Asy-Syaikhani. Kalau ada kata-kata Asy-Syaikhani, ini sudah jelas bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah Bukhari Muslim. Artinya Syaikhani itu dua guru, dua syekh yang sangat masyhur, yaitu Asy-Syaikhani Bukhari Muslim. Wasaimu, makmano kalau seandainya kita sedang dalam keadaan berpuasa, yukrohu, dimakruhkan, lahu, kepada orang yang sedang berpuasa, istimalus siwaki ba'da zawali. Makruh hukumnya bagi seseorang yang sedang melaksanakan puasa menyusur apabila matahari sudah lebih dikit, sudah lingsir matahari, zawal disebutnya. Maksudnya lingsir tuh ketika bayangan kita lebih sedikit, nah itu lingsir disebutnya, masuknya waktu zuhur. Makruh itu hukumnya. Kalau seandainya ada orang yang yang menzikat gigi, sudah waktu zawal, tidak batal salat, asal jangan ditelan. Asal jangan ditelan, yang jelas buang lagi. Cuman hukumnya makruh. Mana kalau seandainya jam 8. Nah, kebetulan Ibu sebentar lagi ini kita akan memasuki ke bulan suci Ramadan. Kita ini sudah hampir di penghujung bulan Rabiul Akhir. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Sesudah bulan Rajab, bulan Sa'ban. Sesudah bulan Sa'ban, yaitu kita masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita melaksanakan puasa, kebetulan tadi subuh belum menggosok gigi, makmano kalau sambil nak melaksanakan wudhu untuk sholat duha, kita sholat gosok gigi dulu, silahkan. Yang jelas tolong asal jangan ditelan. Nah itu silahkan. Cuman kalau sudah lingsir matahari, itu hukumnya makruh. Wasaimu yukrahu lahu istimalu siwak ba'da zawal. 5, karena hadis. Setiap keterangan selalu digandengi dengan hadis. 5, karena hadis soha. Yang sohe hadisnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahulu pipa misaimi atyabu indallah min rihil miski. Baunya mulut orang yang sedang melaksanakan puasa itu lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala, melebihi wanginya minyak misik. Kita belum pernah mencium minyak misik ini, saking wanginya minyak misik ini, atau minyak kasturi, saking wanginya. Ibu bapak
jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara sunat-sunat wudu ini adalah wa minha at-tasmiyatu awwaluhu inda ghuslil kafaihi. Di antara sunat-sunat wudu yang lain adalah membaca bismillah sambil kita ngocok-ngocok tangan, membasuh tangan, kedua tangan. Ya, sambil baca seidah-idahnya baca bismillah. Sempurnanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru mulai kumur. Itu bismillah, jangan lupa. Memang tidak wajib hukumnya, sunat. Andai pun andai pun tidak dilaksanakan, tidak jadi masalah, tidak dosa. Ya, tidak dosa yang jelas, cuman kebagian makruh. Sesuatu yang sunat kalau kita tinggalkan sedangkan kita bisa untuk melaksanakannya, itu dijatuhi hukumnya makruh, Pak, Bu. Jadi bacalah bismillah sebelum kita melaksanakan wudhu. Jadi ketika mengocok-ngocok tangan, membasuh kedua tangan, telapak tangan kita, sunat kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim langsung. Lima ruya anan Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala tawaddau. Tawaddau, berwudulah kamu semua. Munada ini disebutnya. Berwudulah. Atau isim amar. Berwudulah kamu semua. Tawaddau. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sahihul Baihaqi bi isnadin zayyidin. Sahih Baihaqi dengan sanad zayyid. Terus diantaranya lagi wa minha ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan, itu hukumnya sunat. Apalagi kalau seandainya tangan kita kok kotor, banyak tanah atau banyak segala macam, atau misalkan ada cat yang nempel ketika kita sudah mengecat rumah, terus banyak yang nempel di tangan kita, bersihkan dulu. Jangan langsung kita wudu-wudu saja. Bersihkan dulu apa yang nempel di tangan kita. Cat misalkan, maka buanglah dulu pakai supaya hilang. Sudah bersih baru kita melaksanakan wudu. Terus diantara sunat wudu tersebut, wa minha al-madmadatu wal istinsyaku, berkumur-kumur dan menghirup air. Pertama kita kocok-kocok tangan, sudah kocok-kocok tangan beres, terus kita berkumur. Berapa kali? 3 kali. Nah, masalah berkumur-kumur ini boleh dijamu sama menghirup air ke hidung. Maksudnya dijamu itu mamano, boleh dikumpulkan, disekaliguskan. Sekali ngambil air, jingo nih. Boleh dikumpulkan ketika kita mau berkumur-kumur sama menghirup air ke hidung, boleh dikumpulkan. Jadi caranya ini, ambil air, pertama kita, nah caranya itu, ambil air sekali lagi. Malahan sunat ini digabungkan antara berkumur-kumur sama menghirup air. Ambil, buang, ambil lagi, buang, ambil lagi. 3 kali dijamu disebutnya, dikumpulkan. Nah itu lebih utama sebenarnya, itu mengumpulkan antara kumur-kumur sama menghirup air ke hidung. Bukan istilahnya ibu kadang-kadang masya Allah gala tidak sempurna, yang disebut tidak sempurna wudhu tuh mah itulah kadang-kadang kita ngambil air itu cuman mah itu bae ini asal bae, padahal masya Allah kumur-kumur tuh istilah, jadi air di dalam mulut tuh di kocok-kocok supaya sisa-sisa makanan itu hilang, terbawa oleh air. Terus ketika kita menghirup ke hidung, dihirup sebenarnya yang bagusnya tuh sampai masuk ke ini. Nah, ketika kita menghirup langsung panas kan ke sini, nyut langsung panas. Nah, ketika keluarnya itu segala penyakit, segala dosa yang ada di sini akan keluar dengan air
yang keluar daripada hidung yang kita hirup tadi. Nah itu dihirup nian, ya, baru dibuang lagi 3 kali ibu. Pertama akan menjauhkan punya penyakit pilek, influenza. Yang kedua akan menjauhkan punya penyakit serak basah atau serak kering. Nah itu. Terus dosa-dosa yang ada di dalam ini akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui air yang keluar daripada mulut dan hidung kita. Nah itu jadi sekali lagi ketika kita berkumur-kumur sunat digabungkan dengan menghirup air ke dalam hidung. 5 soha min qolihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma minkum min ahadun yuqrabu wudu'uhu thumma yatamadmabu thumma yastanshiku wa yastanshiru illa jarat khotoya pihi wa hiyasimuhu ma'al ma'i. Nah ini keterangannya ibu. Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seseorang yang berwudu dengan cara menghirup air, berkumur-kumur terus menghirup air langsung ke dalam, wa yastansiru illa jarat, ketika air keluar dari hidung, ketika air keluar dari mulut, jarat khotoya pihi, maka dengan sendirinya dosa-dosa yang ada di hidung di dalam akan keluar bersamaan dengan air yang keluar dari mulut dan hidung. Terus di antara sunat wudu yang lain banyak ibu nih masalah sunat wudu tuh. Wa minha, dan di antara sunat wudu itu adalah mashu jami'ur ra'si. Sekali lagi, di antara sunat wudu itu mashu jami'ur ra'si, sunat membasuh semua yang ada di kepala. Jadi caranya mah ini, dibuka peci, ketika kita anclumkan tangan kita sesudah beres wudu nih. Jadi cara ini, jempol ini dikesinikan, celup air, tarik ke atas, tarik lagi. Kemarin kan kalau seandainya kita punya jenggot tebal, tidak jadi masalah, tetap sah walaupun air tidak sampai ke kulit yang ada di jenggot yang tebal. Cuman sunat disuai-suai mah ini nah, bagi jenggot yang tebal. Ya. Terus wa minha tahlilu asabi'il yadaini warijlaini, menyuai-nyuai sela-sela jari jemari, baik jari tangan maupun jari kaki. Ya, jari kaki dimaini-maini. Jangan cuman asal baik kita membasuh kaki itu, jangan cuma dimaini-maini baik. Ya. Jadi digosok-gosok nian. Nah itu tahlilu disebutnya. Wa minha taqdimul yumna alal yusra, dan diantara sunat wudu itu mendahulukan yang kanan dan membelakangi yang kiri. Ini memang sudah kita biasa kita laksanakan itu ya. Terus diantara sunatnya lagi wa minha at-taslisu fil ghusli wal mashi, 3 kali ketika kita membasuh, baik membasuh maupun mengusap. Karena di dalam kata-kata wudu itu ada yang namanya ghuslun, ada yang namanya mashu. Kalau ghuslun dibasuh nian, dicuci nian. Kalau mashu cuman diusap. Minha tatwilul ghurrah wa tahjil. Nah ini keterangannya Bu. Dan di antara sunat wudu itu adalah melebihkan membasuh setiap anggota wudu. Kalau membasuh tangan lebihkan, jangan pas sikut nian.
lebihkan sampai sini. Kalau membasuh muka, lebihkan, jangan pas muka nian. Ya, lebihkan. Nah itu, ini salah satu kesempurnaan daripada wudu. Tatwilul gurrah wa tahjil. Lima soha min qali sallallahu alaihi wasallam, ta'ti ummati. Nanti ketika kiamat sudah terjadi, ketika manusia dibahas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka umat-umatku akan bangun daripada kuburnya yaumal kiamah, di hari kiamat, dalam keadaan gurron. Apa arti daripada gurron? Bercahaya, bersinar. Sampaikan yang melihat merasa silau. Bagi umat baginda Rasulullah SAW yang selalu menyempurnakan wudunya, ketika bangun di hari kiamat daripada kuburnya, maka semuanya akan terlihat. Oh, itu cirinya, bahwa itu umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha qiraatu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba'dal wudu'i, ketika selesai melaksanakan wudu. Jadi ibu bapak, ketika kita sudah beres wudu, angkat tangan kita menghadap ke kiblat, pandangan kita arahkan ke atas langit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu baca ketika kita sudah beres atau selesai daripada berwudu. Angkat tangan kita, hadapkan ke kiblat, pandangan kita ke atas langit. Bacalah pertama kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Terus lanjut lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walima, karena hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a bi wudu'i fatawadda'a fasa'ata firaga min wudu'ihi yaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala putihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyi sa'a. Ketika kita mengangkat tangan berdoa dengan doa setelah wudu, diujungi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka di situ Allah menyuruh malaikat agar supaya malaikat membukakan pintu, semuanya pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membaca doa setelah wudu. Min ayyi sa'a, kita mau pilih pintu surga yang mana? Tafadhol, silahkan. Ini keuntungan doa setelah wudu. Masya Allah, subhanallah, keuntungan wudu tuh. Malahan kata Syekh Imam Ghazali, pengarang kitab Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau, apabila kita sudah wudu dan dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang suci itu bukan anggota wudunya saja, akan tetapi semua badannya akan ikut serta suci. Nah ini, jadi kalau istilahnya wudu tidak berdoa, maka yang suci itu cuman anggota wudunya saja.
tangan, muka, kaki, perut tidak termasuk kalau tidak berdoa. Ini menurut Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau, barang siapa yang setelah wudhu terus mengangkat tangan, maka yang suci itu bukan anggota wudhunya saja, akan tetapi semua badannya ikut suci. Maka Masya Allah, Ibu, biasakan oleh kita ketika kita mau pergi kemana-mana dengan dalam keadaan wudhu, dan kita berdoa setelah wudhu, maaf ngomong, jikalau takdir menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas begitu kita nyebrang terserepet mobil atau apa baik, sampai kita meninggal dunia pada waktu itu dalam keadaan wudhu, maka ninggalnya kita adalah termasuk syuhada, mati syahid dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Badan kita dalam keadaan suci. Paham Bu? Paham Bu? Mudah-mudahan ya bisa diamalkan. Jadi tolong ketika kita sudah wudhu, tolong angkatlah tangan. Apa salahnya sih? Tidak berat ini ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Terus diujungi dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah Pak Ustadz masih ada bacaannya lagi? Masih Ibu kalau kepengen. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailimi, setelah membaca doa tadi, bacalah 1 kali atau 3 kali baca surat Al-Qadar. Paham surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang itu kalau dibaca sekali, maka kita akan disitempel nama kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin, orang-orang yang ahli kebenaran. Terus dibaca lagi 2 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai seterusnya, maka kita akan dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama kita akan diabadikan, yaitu termasuk orang-orang syuhada. Termasuk orang-orang syuhada, kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Terus dibaca lagi 3 kali. Subhanallah Ibu, Masya Allah, pahalanya bukan main kita. Ketika kita diajal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bakalan mati kecuali dalam keadaan husnul. Itulah kalau seandainya kita sesudah membaca doa tadi, baca inna anzalna 3 kali, kalau sekali kita termasuk siddiqin, kalau 2 kali kita termasuk syuhada, kalau 3 kali kita akan dimatikan dalam keadaan husnul man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca kalimat thayyibah ketika meninggal, pasti dijamin oleh Allah dakhalal jannah. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntas masalah pembahasan sunat-sunat wudhu sampai terakhir, yaitu doa setelah wudhu. Tinggal kita memahami dan tinggal kita memanfaatkannya atau mengamalkannya. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Masih ada waktu sedikit kepada ibu-ibu atau jamaah yang lain, bapak-bapak, jikalau ada yang kurang paham, kurang mengerti, silahkan bertanya, masih ada waktu, silahkan. Oh silahkan. Hah? Pikok. Masalah hukum pikok ini dipersilahkan oleh baginda Rasulullah SAW, asal jangan pakai pikok yang warna hitam. Silahkan, tidak apa-apa, ada jadi masalah. Asal jangan pikok yang warna hitam, haram hukumnya. Yang warna hitam haram
haram hukumnya. Selain daripada warna hitam silahkan. Jadi awas, hati-hatilah. Makanya kita memikok, maaf ngomong tuh. Jadi harus pakai warna yang lain, jangan yang hitam. Aduh, Pak Ustadz banyak yang udah putih pikok ini, apa istilahnya, rambut ini. Bahannya hati-hati. Nah, bahannya juga hati-hati. Banyak bahan apa? Yang dari haram kan. Nah, kita harus wanti-wanti masalah pikok ini. Ada pikok yang tidak boleh. Maksudnya yang tidak boleh itu ada yang diharam, harus ada stable-nya lah. Jangan asal memikok. Yang jelas, dah jangan pikok-pikokan betul. Itu sudah jelas, itu tuh suratan dari Allah sebenarnya. Rambut kita pirang, rambut kita menjadi ubanan, itu sudah menjadi kiprah, sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibu? Hah? Oh, dah jadi masalah itu bukan najis. Iya, dapo. Ya. Ya. Bagaimana kalau wajib hukumnya? Bagaimana hukumnya kalau sedang ada wajib mengumandangkan azan dan di antara jemaah banyak yang berbicara? Terima kasih atas pertanyaannya, Mak Mano. Kalau seandainya ketika azan sedang dikumandangkan ataupun sudah dikumandangkan, pertama, masalah azan ini adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Posisi yang azan ini jangan salah, Ibu, derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang azan ini adalah salah satu asisten Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kepada umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat dengan disuruh dikumandangkannya azan. Maka kita sebagai jamaah mustami tolong dengarkan kalimat azan tersebut, jangan ngobrol, apalagi ngobrolnya masalah dunia, masalah bisnis. Haram hukumnya di masjid mengobrolkan masalah bisnis. Nah, habis waktunya nih, Bu. Yang jelas jangan ngobrol, dengarkan, sambut orang yang melaksanakan azan. Insya Allah nanti kebahas ini masalah ini. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.